Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kembali lagi kita mengkaji tentang fikih muamalah. Karena di dalam agama kita, Pak, itu dituntut adanya perbaikan hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan kita kepada Allah berupa ibadah kepadanya itu harus benar, dan muamalah kita juga kepada manusia harus baik. Tidak boleh menzalimi, tidak boleh mengambil hak orang lain, tidak boleh menyakiti manusia yang lain, meskipun mereka itu adalah orang-orang di luar agama kita. Tidak boleh kita ambil hartanya dengan cara yang batil. Maka datanglah pembahasan muamalah agar manusia tidak berbuat zalim. Kita tahu, Pak, bahwa dalam hal jual beli pasti di sana ada resiko. Apa resikonya jual beli? Si penjual rugi, si pembeli yang membeli barang tersebut mungkin tidak bisa lagi dimanfaatkan barangnya. Ada resiko yang akan didapati oleh kedua belah pihak. Kalau Bapak tidak mau rugi dalam perdagangan, maka jangan berdagang. Paham? Karena seluruh perdagangan di dunia ini, Pak, pasti ada resiko kerugian. Kecuali Bapak berdagang bersama Allah. Berdagang dengan Allah. Maka di sana ada tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak merugikan. Bapak meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk beribadah, maka Allah pasti akan balas. Sementara Bapak meluangkan tenaga, pikiran untuk perdagangan, pasti akan ada ruginya. Mungkin barang yang dijual busuk, nggak laku, atau barang dibawa orang tapi nggak dibayar, macam-macam. Paham? Tapi berdagang bersama Allah, inilah perdagangan yang tidak akan merugikan. Nah, karena kemungkinan ada risiko, Pak, dalam sebuah perdagangan, maka Rasulullah membuat sebuah kaidah buat kita semua yang mau berdagang. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah al-kharaj bid-daman. Ini kaidah umum yang disampaikan oleh Rasulullah bagi setiap pedagang, Pak, bahwa al-kharaj bid-daman. Apa yang keluar itu selaras, sejalan lurus dengan tanggungan. Apa maksud ucapan Rasulullah ini, Pak? Kita lihat dulu, tengok sebab keluarnya ucapan beliau ini. Kasusnya di mana ada seorang, Pak, dua orang sahabat sedang transaksi jual beli budak. Di mana sahabat ini menjual budak kepada sahabat yang lain. Baru beberapa hari dimanfaatkan, dipekerjakan budak ini, budak ini mengalami sakit, cacat. Paham, Pak? Akhirnya si pembeli ini ingin mengembalikan budak tersebut. Kata si penjual, budak itu kan bukankah engkau sudah menggunakannya beberapa hari? Paham? Dia beralasan mungkin saja cacat itu atau sakit si budak itu muncul karena akibat engkau berada, budak itu berada di sisi engkau manfaatin. Maka Rasulullah memutuskan bahwa budak itu harus dibalikin dan uangnya harus dikembalikan ke pembeli. Kenapa? Karena kalau si budak ini tetap dibiarkan di pemiliknya atau tuannya,
maka pasti akan mengalami rusak. Paham? Beda halnya kalau sudah beberapa hari lamanya dipekerjakan oleh si pembeli ini, ternyata rusaknya sebabnya adalah dia, maka tidak ada apa-apa pengembalian. Paham? Sama kalau halnya kita beli motor. Beli motor gitu Pak. Motor bekas lah. Biasanya motor bekas ada garansinya nggak Pak? Nggak ada ya? Yang ada biasa garansi motor baru kan? Nah kalau sekiranya ada garansinya, terus kita gunakan tiba-tiba saja ada yang lepas gitu, atau ada yang rusak. Nggak ada unsur kita merusak atau apa gitu. Maka apa? Kita balikin, nanti dia nanggung perbaikan atau dia ganti yang baru. Paham? Yang jadi masalah kalau nggak ada garansi. Maka dilihat di sini Pak, sebab kerusakannya ini apakah si pembeli yang menyebabkan rusak, ataukah memang barang ini memang mau rusak. Paham? Memang sudah ada indikasi mau rusak barang itu, cuma nggak terlihat secara zahirnya. Paham Pak? Tiba-tiba baru dia gas sedikit gitu, gasnya langsung los, hampir nabrak orang. Paham? Berarti ini kerusakannya memang muncul dari apa? Dari barangnya, bukan karena sebab si pembeli. Maka dalam kasus ini Pak, barang harus dibalikin atau diperbaiki, kemudian biaya perbaikannya ditanggungkan ke penjual. Nah kita kembali kepada ucapan Rasulullah ini Pak, al-kharaju bid-doman. Karena barang itu keluar dari si penjual juga menikmati keuntungan, maka dia siap-siap nanti apa Pak? Menerima atau menanggung kerugian. Apa kira-kira kerugian dari si penjual ini? Barangnya dibalikin, paham? Atau barangnya tidak dibalikin, ditanggungkan biaya perbaikannya kepadanya, kan rugi dia. Seharusnya untungnya mungkin sekian, tapi karena ongkos perbaikannya lebih banyak, akhirnya apa? Akhirnya rugi. Karena dia siap menanggung keuntungan, maka siap pula apa Pak? Menanggung kerugian. Demikian juga halnya nanti si pembeli. Dia siap menanggung keuntungan, apa itu? Memanfaatkan barang tersebut. Maka siap juga nanti menanggung resiko kerugian. Apa kira-kira kerugian Pak? Kalau barang itu ternyata rusak, dia pakai beberapa hari. Paham? Sudah beberapa bulan dia pakai, rusak, nggak bisa lagi dipakai. Itu tanggungan ente. Kenapa? Karena Anda sudah menikmati keuntungan, siap-siap juga menanggung kerugian. Paham? Atau kasus sekarang kita ini Pak, taruhlah ada yang jual beli tanah. Paham? Jual beli tanah. Kita taruhlah beli kaplingan tanah di kilo sana 10 kali 20, 50 juta. Paham Pak? Kita yang membeli tanah tersebut sudah diurus semua surat-suratnya, alhamdulillah. Paham? Tiba-tiba tanah itu kena longsor, kena banjir, akhirnya nggak bisa dipakai. Siapa kira-kira yang nanggung ini Pak? Si pembeli atau si penjual? Si pembeli. Sebagaimana kalau sekiranya dari tanah itu muncul gunung emas, keluar dari gunung emas, maka siapa yang akan senang? Si pembeli. Masa mau untungnya aja, ruginya nggak mau, giliran kena banjir bandang atau lumpur lapindo atau apa nggak bisa dipakai tanah itu, dia serahkan balik, saya minta kembali uangnya, masa tanahnya kayak gini? Oh nggak bisa, kita ini alam, Pak, musibah alam, kita nggak bisa prediksi, paham Pak? Tanahnya tiba-tiba tertimbun apa gitu, nggak bisa dipakai, ya sudah, itu resiko, paham? Ditanggung oleh siapa Pak? Oleh si pembeli. Sebagaimana dia siap menerima manfaat dan keuntungan, maka siap pula menanggung apa? Resiko. Paham Pak? Kalau kita beli rumah baru atau rumah bekas gitu, sudah selesai jatuh akad, sudah surat, sudah uang, sudah diserahkan, sudah dibayar full. Tiba-tiba dari rumah itu muncul
apalah gitu, lumpur lapindo, sehingga rumah itu tenggelam, nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa dimanfaatin lagi. Maka yang nanggung siapa Pak? Si pembeli. Sebagaimana kalau sekiranya dari rumah itu muncul manfaat yang banyak, nggak mungkin si penjual, saya nggak jadi jual Pak, ternyata ada gunung emas di dalam situ, ada harta karun, saya nggak mau jual, nggak bisa, paham? Nggak bisa lagi dibatalin. Ini sudah si milik siapa Pak? Si pembeli. Maka manfaat dan resiko ditanggung masing-masing. Nah, maka kembali kepada kaidah asal bahwa keuntungan berbarengan dengan apa? Dengan resiko. Manfaat berbarengan dengan apa? Resiko kerugian yang akan siap ditanggung apa Pak? Bersama. An Urwata al-Bariki radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaron yashtari bihi udhiyah aw syatan fashtarahu syataini faba'a ihdahuma bidinarin fa'atahu bisyatin wa dinarin fada'a lahu bil barakati fi bai'ihi fakana lahu law ishtara turaban la rabiha fihi. Ada seorang sahabat Pak yang bernama Urwa al-Bariki, diutus oleh Rasulullah membeli seekor kambing untuk disembelih di hari Id kurban. Paham? Disuruh beli seekor kambing dengan harga 1 dinar, dengan uang 1 dinar. 1 dinar itu Pak 4,25 gram emas 24 karat. Paham? Menunjukkan bahwa dulu sampai sekarang itu harga kambing sama Pak. Dulu harga kambing 1 dinar. Sekarang harga kambing juga sama, 4 juta lebih. Atau turun di bawah sedikit. Nah sahabat ini pergilah dia ke pasar kambing. Karena dia pandai dalam menawar Pak, nego gitu. Akhirnya apa? Dia dapat 2 ekor kambing dengan harga 1 dinar. Luar biasa ini pintarnya dia. Paham? Padahal Rasulullah menyuruhnya beli 1 ekor kambing dengan 1 dinar. Tapi dia apa Pak? Karena cerdiknya, pandainya dia nego nawar, akhirnya apa? Dapat 2 ekor dengan 1 dinar. Paham Pak gambarannya ini? Kemudian setelah itu dia nggak langsung bawa pulang kambingnya. Dia jual lagi 1 ekor 1 dinar. Paham? Jual lagi 1 ekor 1 dinar. Akhirnya dia bawa pulang 1 ekor kambing plus 1 dinar. Rasulullah tidak membeli berarti kan ya? Karena uangnya kembali lagi. Paham? Plus kambingnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya? Barokah. Rasulullah mendoakan keberkahan untuknya. Sampai diceritakan Pak, seandainya dia jual tanah, tumpukan tanah gitu, tanah itu laku dan dia dapat apa? Dapat keuntungan. Apa yang bisa diambil pelajaran dalam hal ini Pak? Dalam hal ini si wakil yang diwakilkan untuk membeli sesuatu, kalau sekiranya di sana ada kemungkinan keuntungan bagi yang mewakilkan, maka silahkan bertransaksi tanpa izin si yang mewakilkan tadi. Paham Pak? Rasulullah kan dia kan nggak minta izin nih kepada Rasulullah. Boleh nggak nanti kalau saya tawar 1 dinar 2 ekor? Dia nggak nanya dulu, paham? Tapi dia inisiatif sendiri, muncul idenya sendiri. Tapi karena ini menguntungkan maka Rasulullah membenarkan. Kalau sekiranya rugi dalam artian dia beli 1 ekor dengan harga 1 dinar lebih. Ini kan merugikan Rasulullah kan Pak ya? Maka dia harus apa? Harus izin terlebih dahulu. Wahai Rasulullah, harga kambing lagi melonjak. Nggak bisa dengan harga 1 dinar. Bisanya harga 1 dinar lebih. Paham? Jadi itu Pak, kalau sekiranya kita yang diwakilkan itu memungkinkan ada celah di situ, ada keuntungan, maka silahkan.
meskipun tanpa izin yang nyuruh. Tapi kalau sekiranya kemungkinannya rugi, maka bapak harus apa pak? Harus izin. Nggak boleh bertransaksi dengan sendirinya. Kenapa? Karena nanti siapa yang menanggung kerugian? Kira-kira siapa pak? Oh, saya kan nyuruh kamu dengan harga 1 dinar. Kok beli 1,5 dinar? Saya nggak mau balikin. Kan resiko lagi dia, capek-capek lagi dia balikin. Iya kalau mau si penjualnya nerima pengembalian. Kalau nggak mau, paham? Ini nanti bisa dikiaskan kepada hal-hal yang lain pak. Contoh kalau kita mau pergi umroh mungkin, paham? Mau pergi umroh. Terus ada yang nitip, pak belikan korma ya di sana. Siapa det gitu, korma siapa det yang terkenal itu pak. Belikan 100.000 sekilo. Paham? Dia nitip ini. Ternyata dia di sana pandai menawar. Bisa dapat korma siapa det 2 kilo dengan harga 100.000. Paham? Terus dia jual lagi sama jemaah umroh yang lain 100.000 1 kilo. Terus dia kasih kembali kepada orang ini, pak ini pak kormanya sekilo plus uangnya 100.000. Boleh kayak gitu? Boleh. Karena menguntungkan kan? Kalau sekiranya merugikan, enggak boleh. Paham? Enggak boleh tasarruf menggunakan harta orang lain kecuali apa pak? Kecuali izin si pemilik harta. Karena Anda hanya diwakilkan. Beda halnya kalau Anda menuntut atau meminta jastip. Apa itu pak jastip? Jasa titip. Pak, saya tolong belikan korma ya di Mekah 100.000 sekilo. Oh saya ini pak ya jasa titipnya sekilo 10.000. Jasa titipnya sekilo 10.000. Oh iya nggak apa-apa. Paham? Akhirnya dia beli. Karena dia menerima jastip pak jasa titip. Ketika nanti barang itu jatuh atau hilang dicuri orang, maka dia menanggung resiko. Paham? Karena dia berani apa? Menjual jastip, jasa titip tadi. Beda halnya kalau sekiranya dia hanya tabaruan membantu. Ya pak saya bantu pak ya, kebetulan saya lagi di Mekah nih, saya belikan, nggak apa-apa, saya bantu aja. Qadarullah dia sudah simpan baik-baik gitu dicuri orang. Maka dalam hal ini dia tidak menanggung sama sekali. Wa ma 'alal muhsini min sabili. Orang yang baik berbuat baik itu pak tidak menanggung resiko sedikit pun. Paham? Nah ini, itu bedanya pak antara orang yang mau hanya membantu dan orang yang mengambil upah. Maka siap-siap nanti apa? Menanggung resiko kalau apa? Kalau ternyata barang itu nggak sampai ke tangan kita. Ini mungkin juga sering terjadi pada ojol, baik itu Gojek, Grab dan yang lainnya, Maxim itu pak ya. Biasanya ada apa? Jasa titipnya kan? Dia lewat nanti sekalian ngambil, dikasih upah berapa gitu. Maka silahkan. Paham? Tapi siap-siap apa? Menanggung resiko. Jadi dalam hal perwakilan pak diboleh-bolehkan saja. Kalau sekiranya bapak perwakilan yang sifatnya mau mengambil keuntungan, maka bicarakan memang kepada yang mewakilkan kepada Anda. Paham? Apakah Anda mau membantu saja atau mau mengambil upah atau bagaimana? Jangan seperti kasus Anda disuruh jual berapa gitu 120, dia jual 150, terus dia nggak kasih tahu si pemilik tanah mungkin atau si pemilik barang. Maka yang dia jual dengan harga dia up harganya pak, terus dia kantongin sendiri, maka itu dihitung nyolong. Paham? Contoh saya bilang ke Pak Amir, tolong jualkan buku saya ini Pak Amir ya 150.000. Ya Ustaz. Tapi Pak Amir jualnya 170. Paham?
Ketika laku 170, dia store kepada saya 150.000, maka Pak Amir terhitung apa? Nyolong 20.000. Paham Pak Amir? Tapi kalau saya bilang gini, Pak Amir terserah mau jual berapa, saya terimanya 150.000 aja. Pak Amir nanti mau jual 200.000, itu milik dia. Paham? Atau saya bilang lagi, Pak Amir silahkan jual 150.000 buku ini. Nanti kalau ada laku 10% buat Pak Amir, silahkan Pak Amir up sendiri berapa yang Pak Amir inginkan. Paham? Berapa Pak Amir ingin jual silahkan. Pokoknya saya terimanya 150.000, nanti dapat lagi keuntungan 10%. Maka ini apa Pak? Tidak mengapa. Karena sudah apa? Sudah diperjelas oleh si pemilik barang dari awal. An Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an syira'i ma fi butunil an'ami hatta tada'ah wa an bai'i ma fi duru'iha wa an syira'il abdi wa huwa abikun wa an syira'il maghanimi hatta tuqasamah. Ini Pak beberapa transaksi yang tidak dibolehkan dalam agama kita karena ada ketidakjelasan di situ dalam hal barang ini bagus atau tidak. Kalau istilah kita apa Pak? Jual beli kucing dalam karung. Tidak jelas kucingnya itu bagaimana, bentuknya, kecilnya, besarnya, sehat atau sakitnya. Nah, kalau yang disebutkan di sini, yang pertama, tidak boleh jual beli anak yang masih di dalam kandungan. Anak apa? Anak binatang. Pak, contoh sapi kita sedang hamil. Saya mau jual anaknya ya. Induknya saya nggak jual, tapi anaknya aja yang masih dalam perut ini. Nggak boleh Pak. Karena tidak jelas anak ini kecil, besar, lahir nanti dalam keadaan mati atau sehat, kita nggak tahu kan? Maka ini tidak boleh. Ada goror di situ, ada jahalah, ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan. Yang kedua, tidak boleh menjual susu sapi atau susu kambing yang masih di dalam apa namanya ini Pak? Di dalam puting ya. Sapi atau kambing. Diperah dulu. Dikeluarkan di sistem timbang, takar atau sistem literan terserah. Tapi kalau masih di dalam jangan. Yang ketiga, nggak boleh menjual budak yang lari dari tuannya. Contoh saya punya budak, saya mau jual budak itu, tapi larinya nggak tahu kemana. Cari aja sendiri Pak. Ini sulit banget. Pak, mungkin kalau saya temuin, kalau saya nggak temuin, atau saya punya motor tadi malam dicuri orang, Bapak mau beli nggak? Cari aja, pasti masih di wilayah Balikpapan. Iya, kalau masih di wilayah Balikpapan. Mungkin keluar ke Penajam atau kemana nggak tahu. Kemungkinan untuk kita kuasai barang tersebut kecil. Paham? Maka ini tidak boleh. Demikian juga tidak boleh membeli harta rampasan perang yang belum dibagi. Karena kalau menjual sesuatu yang belum milik Anda, ini nggak boleh. Ini gulul nanti. Dihitung apa Pak? Mencuri. Dan tidak boleh juga menjual zakat yang belum Anda dapati, kuasai. Anda si miskin, dapat jatah zakat dari Basnas nanti, Anda boleh menjualnya sampai Anda apa? Miliki dulu. Paham Pak? Contoh kita ini orang miskin, dapat jatah dari Basnas atau DKM masjid gitu. Kita lagi sedang antri nih menunggu giliran. Terus kita transaksi, Pak, saya ada jatah nanti itu di dalam, saya mau jual, Bapak mau nggak? Nggak, Bapak kuasai dulu. Barang itu baru Bapak jual. Nggak ada masalah, Bapak jual jatah sendiri. La tastaru as-samaka fil ma, tidak boleh menjual ikan yang masih di dalam laut. Paham? Bapak mungkin nelayan, Pak, saya mau apa namanya? Saya mau mancing ini. Saya mau jual ikan yang di Selat Balikpapan itu ada 1 ton. Bapak tangkap aja dulu. Paham? Atau Bapak mungkin pangempang atau petambak.
baru nebar bibit 10.000 ekor bandeng, terus Bapak tawarin saya kemungkinan ada 2 ton di dalam itu Pak. Saya mau jual. Enggak boleh. Paham? Keluarkan dulu aja ikannya. Baru Bapak jual. Mau sistem borongan kah, atau timbangan kah, atau takaran kah, terserahlah. Yang penting apa? Barangnya sudah jelas. Kalau barangnya masih di dalam air, repot. Atau saya mau menjual burung Pak, tapi burungnya masih terbang, nggak tahu kemana itu. Saya belum tangkap. Paham? Ini tidak boleh. Karena kemungkinan untuk menguasai barang itu sulit. Maka ini dilarang di dalam syariat kita. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu naha Rasulullah an tuba'a samaratun hatta tut'iba. Tidak boleh menjual buah hingga ada kelayakan untuk dikonsumsi. Buah yang masih ada di pohon. Paham Pak? Kalau masih pentil-pentil atau masih kembang, Bapak jual nggak boleh. Tunggu dulu ada kelayakan. Kalau mangga mungkin sudah bisa dibuat mangga pencok itu. Atau Bapak jual sudah tua, nanti beberapa hari ke depan dia matang, silakan. Berarti apa? Sudah ada kelayakan. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah man aqala musliman bai'atahu aqalahu Allahu asratahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menerima pengembalian barang, maka Allah akan menggugurkan, menghapus dosa-dosanya. Ini keutamaan besar Pak bagi si penjual yang mau menerima pengembalian barang. Padahal dia punya hak untuk tidak menerima pengembalian barang. Paham Pak? Karena jika sudah jatuh akad, si penjual dan si pembeli sudah pisah, barang sudah dibawa si pembeli, uang sudah diterima si penjual, maka tidak boleh lagi dibalikin. Paham Pak? Tidak boleh lagi dibalikin. Karena jual beli itu bai'un lazimun baina tarafain, di mana kedua belah pihak punya hak tidak menerima pengembalian, dan si pembeli tidak boleh mengembalikan apa Pak? Barang. Cuma di sini gambarannya saya taruhlah Pak Amir penjual. Paham Pak Amir? Saya beli barang ke Pak Amir, sudah saya kasih uang, barangnya juga sudah bawa. Saya bawa pulang ke rumah, ternyata istri nggak setuju. Saya nggak mau barang ini, nggak cocok saya nggak mau pakai, kamu pakai itu. Pokoknya nggak direstui istri lah. Lantas bagaimana ini Pak? Sudah dibayar, paham? Barang juga sudah dibawa pulang, terus barangnya nggak ada cacatnya. Hanya saja istri nggak cocok, nggak sreg dengan barang tersebut. Gimana ini Pak? Maka Pak Amir ketika menerima pengembalian barang tersebut, maka Pak Amir diberi ganjaran pahala yang besar. Paham Pak? Karena mau menerima pengembalian barang. Nah, yang jadi perselisihan para ulama di sini Pak, apakah pengembalian ini dianggap fashun ataukah bai'un? Apa bedanya ini Pak? Kalau barang ini dianggap fashun itu batal, maka berarti transaksi yang pertama tidak dianggap, paham? Karena dibatalin dengan pengembalian barang tadi. Paham Pak? Kalau dianggap, ini dianggap fashun aja, batal. Berarti transaksi pertama nggak dianggap ada. Paham? Uang kembali, barang kembali, selesai. Tapi kalau sekiranya barang ini dikembalikan, dianggap dijual lagi, dalam artian Pak Amir membeli lagi kembali dengan harga yang sama dengan dia jual. Paham? Kalau sekiranya nanti Pak ini dianggap sistem jual beli lagi, maka Pak Amir boleh menawar. Dan si pembeli tadi boleh mengangkat harga lebih tinggi. Paham?
Kalau ini dianggap apa? Jual beli. Nah ini juga nanti Pak berkaitan erat dengan masalah DP. Paham? Masalah DP. Contoh saya sudah ngasih DP ke Pak Amir 10%. Paham? Berarti 90%-nya masih utang saya kan? Paham? Qadarullah nggak jadi. Paham? Taruhlah harga barang itu saya beli dengan 1 juta. Paham Pak? Dengan harga 1 juta. Saya kasih DP 10%, berarti apa? 100.000. Sisanya berapa Pak? 900.000. Nah itu di tanggungan saya. Karena ini akad sudah jatuh. Paham? Saya masih utang 900.000. Saya bawa pulang, ternyata istri nggak setuju. Terus saya balikin. Terus Pak Amir bilang, Ustadz ini pengembalian ini hitungannya jual beli ya. Pak Ustadz mau jual berapa barang itu? Oh saya mau jual 1.100.000 Pak Amir. 1.100.000. Oke kalau kayak gitu Ustadz, saya beli 1.100.000. Berarti Pak Amir nambah lagi berapa? 200. Paham Pak? Kan Pak Amir sudah terima 100 kan tadi ya? Paham? Sementara saya utangnya 900. Paham? Sementara Pak Amir belinya 1.100.000. Berarti Pak Amir berapa? Ngembalikan ke saya 200.000. Paham ini Pak gambarannya? Karena saya jualnya 1.100.000. Sementara saya belinya dari Pak Amir 1 juta. Berarti Pak Amir nambah 100.000. Paham? Ngembaliin 100 plus 100 jadinya 200. Nah sekarang masalahnya kalau sekiranya Pak Amir nawar kurang dari harga jual. Tadi Pak Amir jual berapa Pak? 1 juta. Oh nggak bisa Ustadz, ini sudah barang bekas ini. Saya mau belinya 800.000 aja. 800.000. Oh iyalah Pak Amir, daripada nggak dimanfaatin. Paham? Toh di rumah juga nggak dimanfaatin barang ini. Ya sudah saya jual 800 saja. Kalau saya jual 800 Pak, berapa kira-kira utang saya ke Pak Amir? Nah, berapa kira-kira utang saya ke Pak Amir? Berapa? 100.000. Saya nombok 100.000. Saya ruginya berapa Pak? 200.000. Pak Amir untungnya berapa? Hah? Untungnya berapa dia? Kira-kira untungnya berapa dia? Untungnya dia 200. Ya kan barangnya tetap kembali. Paham? Uang dia dapat, barang kembali. Saya barang nggak ada, tapi tetap harus nyetor berapa Pak? 200. Paham? Kalau di sini ada apa? Sistem DP. Paham? Maka perhatikan DP itu Pak. Apakah itu tanda jadi? Ataukah itu memang pembayaran sekian persen di awal? Paham? Itu bedanya. Kalau sekiranya DP itu hanya tanda jadi saja, maka nanti si penjual berhak untuk menjual lagi kepada yang lain. Paham? Kalau itu sudah pembayaran, tapi pembayaran hanya sekian persen, sudah jatuh akad, maka si penjual nggak punya lagi apa Pak? Nggak punya lagi hak untuk menjual ke yang lain. Ketika nanti ketika barang itu rusak atau sapi itu meninggal, sudah di DP, maka nanti pihak DKM harus bayar full. Karena itu dia sudah apa? Sudah beli. Bukan tanggungan siapa Pak? Si penjual lagi. Paham? Nah ini, perhatikan ini permasalahan apa? Permasalahan DP. Jadi kembali ke hadis ini Pak. Secara hukum asal si penjual tidak punya hak untuk menerima pengembalian. Paham? Si pembeli juga nggak boleh mengembalikan barang yang sudah dia beli. Paham? Kalau dia si penjual menerima pengembalian, ini luar biasa. Paham? Dia mendapatkan pahala yang besar dari Allah, yaitu digugurkan dosa-dosanya.
Nah, selesai tentang jual beli Pak. Kita masuk nanti dalam pembahasan khiyar. Khiyar itu hak pilih, hak memilih. Nanti ada beberapa permasalahan khiyar ini. Tapi masih kaitannya juga dengan apa? Dengan jual beli. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu Pak sebelum kita masuk dalam bab baru ini. Bismillah. Jadi Ustaz, ada 2 pertanyaan. Yang pertama berkaitan tadi dengan tidak boleh menjual, yaitu bagian A, barang yang dalam, ya contohnya di situ dicontohkan kucing dalam karung atau mungkin terbungkus gitu ya. Kalau saya analogikan itu, seumpama kita kan biasa ke toko baju. Nah itu kan biasa ada yang dibungkus, ada juga yang dipasang digantung, yang dipajang itu kan, iya. Tapi sudah dalam terbuka. Nah kita tidak boleh membuka yang dalam bungkusan itu karena sudah itu ada contohnya gitu kan, iya. Seperti itu. Jadi kita yakinlah dengan ini, oh ya dengan contohnya kita jadi belilah. Nah setelah di rumah ternyata ada cacat. Nah itu satu bagaimana itu hukumnya? Kalau dikembalikan atau bagaimana seandainya ada cacat? Yang kedua, biasa itu kalau di warung atau di di warung makan atau rumah makan biasanya kan dicantumkan di situ sesuai peraturan daerah itu ada pajak makan 10%. Nah, saya juga belum tahu persis. Yang jelas pemerintah itu menetapkan pajak 10% diterapkan kepada rumah makan itu. Tapi pemerintah kan tidak pernah mengatakan ini diwajibkan kepada orang yang makan. Nah kalau kita ini secara logika sebenarnya itu dikenakan kepada pemilik warung. Jadi dalam dia melaksanakan penjualan makanan itu dia itu nanti ada pajak 10%. Tapi oleh pemilik warung itu dibebankan kepada orang yang makan. Nah makanya biasa kita makan 100.000, terus tiba-tiba 10%, jadi 110.000. Nah itu Ustaz, mohon hukumnya bagaimana? Pertanyaan yang pertama Pak tentang membeli baju yang masih dibungkus dan contohnya sudah ada yang digantung-gantung, bagus semua gitu ya. Ternyata kita bawa pulang baju itu, kita buka bungkusnya ada yang cacat, ada yang rusak. Maka nanti ini ada pembahasannya yaitu khiyarul aib, di mana si pembeli nanti punya hak khiyar mengembalikan barang yang rusak. Meskipun ada hukum asal bahwa barang yang sudah dibeli tidak boleh dibalikin. Cuma di sini didapati cacat, maka syariat menentukan lagi apa Pak? Hak khiyarul aib, di mana kalau ada cacat barang, maka barang itu dibalikin. Atau arashul bai, namanya arashul bai itu biaya perbaikannya ditanggungkan ke penjual. Diinfokan, Pak barangnya rusak, kalau saya jahit sekian ongkosnya, kalau saya tambal ke tukang jahit sekian ongkosnya, mau nggak nanggung? Oh ya nggak apa-apa, jahit aja nanti saya yang bayar. Paham? Berarti ini arashul bai. Kalau dia bilang udah balikin aja, saya nanti ganti yang baru. Ternyata diganti yang baru yang kedua lagi, rusak lagi, balikin lagi. Karena Bapak punya hak mengembalikan barang itu kalau mendapati apa Pak? Barang itu cacat. Paham? Cacatnya ya dari barang tersebut, bukan karena sudah dipakai istri Bapak berhari-hari gitu. Cacat enggak. Paham? Namanya khiyarul aib. Yang kedua Pak, mengenai tadi di mana pemerintah membuat aturan pajak 10% dari penghasilan warung ya. Sementara warung itu membebankan kepada setiap pengunjung atau konsumen yang makan. Berarti Pak dia up harganya secara diam-diam. Paham? Dia up, dia bebankan pajak itu kepada apa? Kepada setiap pengunjung atau konsumen atau yang makan di warung tersebut. Paham? Kalaulah dia pajang di situ Pak, harga nasi pecel 10.000. Ternyata plus pajaknya berarti berapa Pak kalau 10%? 11.000 ya. Maka kalau kayak gitu secara terang-terangan tulis aja harga pecel 11.000. Paham?
nanti 1.000-nya untuk biaya pajak. Ini jujur kalau kayak gini, paham? Ini berarti apa? Kembali lagi dia yang menanggung pajak kan? Cuma kalau dia kaburkan, pas kita bayar baru baru kita tahu, ini namanya apa? Kedzaliman. Karena membebankan sesuatu yang itu bukan tanggungan kita. Paham, Pak? Kalau mau ya terus terang saja naikkan di up aja untuk apa? Ditangguhkan nanti ke biaya pajak itu. Nah gitu Pak. Jadi kalau Bapak mau makan lagi di warung itu berarti tanam memang di up memang harga yang sudah tertera di situ. Kalau dia jual harga 100.000 berarti plus pajak 10%. Paham Pak? Kalau dia diam-diam saja si pemilik warung, berarti apa? Dia mengambil hak setiap pengunjung untuk apa? Meringankan beban dia, tanggungan dia untuk membayar pajak. Tapi gini Pak, itu kan biasanya dipajak sengaja dipajak, jadi supaya pembeli itu memahami bahwa di sini butuh pajak. Nah, jadi berarti sebenarnya memang tidak boleh ditambah lagi 10% kan? Atau memang dia harus menetapkan harga sekian. Iya. Jadi walaupun disitu sampaikan bahwa ada pajak 10%, jadi kita kalau mau berarti bahwa 100.000 berarti ini 10.000-nya untuk pajak, iya. Nah ini yang mereka kan di situ di Loka itu 10% Nah itu, iya, nggak boleh. Karena dia diam-diam membebankan kemana? Ke ini, ke apa namanya Pak? Ke konsumen. Kayak toko-toko juga itu Pak ya. Kalau sekiranya toko-toko itu 10% dari penghasilan mereka, ternyata 10% itu dia bebankan kepada setiap pembeli, ini bahaya. Benar nggak kira-kira Pak? Kalau ada toko jualan barang atau supermarket gitu, terus pajak daerah 10% dikenakan kepada mereka. Terus dia bebankan kepada konsumen, benar nggak kira-kira Pak? Nggak benar kan? Karena di sini nggak ada pajak penjual dan pembeli kan? Ada nggak kira-kira berlaku pada dalam hal sembako kayak gini Pak? Berlaku nggak kira-kira pajak jual beli? Saya nggak tahu Pak kalau ini. Kalau tanah iya Pak ya. Ada pajak penjual dan pembeli. Kalau PPN ini kira-kira ada nggak? PPN. Pajak kenaikan harga barang ya? Nggak tahu saya Pak, kalau pemerintah ini arahnya kemana? Ke penjual saja atau ke pembeli saja? Kalau dia arahnya pajak ini 10% ke penjual, terus penjual bebankan ke pembeli, ini kedzaliman. Iya. Ada yang lain Pak? Bismillah. Kasus ini Ustaz, saya disuruh seseorang untuk membeli barang. Kebetulan yang menyuruh ini sudah tahu harga barang itu. Dan tokonya juga yang saya disuruh harus ke toko itu. Nah tiba-tiba setelah saya berangkat ke sana saya beli, ternyata yang penjual itu teman saya Ustaz. Penjual? Yang penjual itu. Nah tiba-tiba saya dikasih diskon sama karena teman, karena pertemanan, ya sudah jangan bayar harga 100 karena saya disuruh beli oleh penyuruh ini, itu harganya 100 katanya kan. Ternyata saya dikasih 90 aja gitu. Nah yang 10 itu apa bisa saya kuasain atau saya harus kembalikan? Harus gitu, dikembalikan Pak. Harus dikembalikan. Iya. Karena Bapak di sini hanya berbuat baik. Berbuat baik saja. Beda kalau halnya tolong belikan saya gula 100.000. Kalau Bapak dapat harga 90.000 ambil aja. Nah, itu lain lagi ceritanya kan. Itu rugi. Bapak di sini, Iya. Bapak di sini dapat diskon sampaikan. Paham? Sampaikan. Beda kalau halnya teman Bapak itu ngasih, saya kasih kamu ini ya, bukan karena kamu juga beli sama saya kasih aja ini. Lain lagi ceritanya ini. Nggak ada urusan dengan barang titipan tadi. Terus yang kedua Ustaz, ini kebetulan ada kendaraan motor, sepeda motor gitu.
sebenarnya sepeda motor ini sudah rewel, sudah rusak. Iya. Boleh dikatakan sudah tidak layak pakai gitu. Tiba-tiba ada yang naksir Ustaz. Apa boleh saya jual itu? Karena sudah nggak layak pakai. Ya boleh jelaskan kepada dia, Pak, ini apa namanya, motor ini sudah, kalaupun diperbaiki banyak biaya perbaikannya. Oh ya nggak apa-apa Pak, saya mau jadikan barang antik aja. Saya mau jadikan barang antik aja ini Pak. Oh silakan kalau gitu. Kalau mau, Bapak harus jujur di awal. Kalau Bapak perbaiki biaya perbaikannya banyak. Adapun untuk memperincikan yang rusak-rusaknya saya nggak bisa karena saya bukan montir. Sampaikan. Berarti dia sudah siap apa-apa menerima segala resiko yang ada. Paham? Ternyata saya memang nggak mau perbaiki Pak. Saya mau apa? Mau jadikan barang antik aja di rumah. Ada yang kayak gitu kan? Mau bangga-banggaan saja. Saya ada motor tahun 1800 berapa gitu. Nggak ada masalah Pak. Yang lain Pak, ada yang ditanyakan? Bentar dulu Pak Amir. Iya. Iya. Di up. Iya. Apalagi kalau bawa uang pas-pasan Pak Amir ya. Beli bakso harga 10.000 ternyata Bapak belakang itu. Benar. Apa hukumnya merubah nota penjualan Pak atau pembelian? Itu aja Pak. Itu berkhianat Pak. Itu mengkhianat. Itu banyak dilakukan Pak. Iya, itu berkhianat. Supaya untung. Dia perwakilan yang berkhianat. Paham? Perwakilan yang berkhianat. Bahkan biasa kadang kerjasama dengan toko. Toko ngasih nota kosong silakan isi sendiri. Ini kan nggak benar. Padahal dia hanya wakil kan, yang diamanahi untuk membeli sesuatu. Notanya 10.000, dia bayarnya 8.000. 2.000-nya dia kantongin. Dia sunat 2.000. Ini apa Pak? Nggak boleh, berkhianat. Ini sama dengan apa? Koruptor-koruptor yang seharusnya amanahnya sampai ke tangan rakyat 100.000, dia sunat di kantor gubernur 5.000, macam-macam. Akhirnya apa? Sampai 50.000 aja ke jumlahnya, padahal nggak sesuai. Ini berkhianat Pak. Nggak boleh, makan harta haram. Yang lain Pak, ada lagi satu tadi. Sudah nggak ada lagi ya? Nggak ada, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.